Tahukah Anda, ternyata permintaan pasar ekspor belut sangat tinggi. Belut merupakan jenis ikan air tawar yang salah satu jenisnya dapat ditemui di sawah. Sekilas, belut memiliki tampilan mirip ular. Di balik tampilannya yang kurang menarik, belut banyak diolah sebagai makanan lezat. Belut kaya nutrisi seperti protein, zat besi, dan vitamin. Rasa dagingnya yang gurih juga menjadi favorit banyak orang. Ini yang membuat banyak orang menerapkan cara ternak belut sawah. Ternak belut sawah dapat dilakukan di rumah atau lahan apapun yang tersedia. Cara ternaknya pun tergolong mudah bagi pemula sekalipun. Belut ini bisa hidup di lumpur dengan sedikit air. Kemampuan bertahan hidup belut yang baik membuat cara ternak belut sawah dapat dengan mudah dilakukan. Ternak belut sawah yang baik perlu memperhatikan tempat budidaya, pemilihan bibit, makanan, hingga cara memanennya. Bibit belut sawah bisa didapatkan dari hasil budidaya atau menangkap langsung dari sawah. Kedua jenis belut ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Belut sawah yang ditangkap langsung dari sawah terkadang memiliki luka atau trauma yang didapatkan dari cara menangkapnya. Ukuran yang didapat pun bisa tidak seragam. Namun, belut hasil tangkapan sendiri dipercaya rasanya lebih lezat dan harga jualnya dapat lebih tinggi. Sementara itu, bibit hasil budidaya dapat dengan mudah ditemukan di pusat perikanan. Bibit belut hasil budidaya dapat dibeli dalam jumlah banyak dengan ukuran yang seragam. Pastinya, bibit jenis ini lebih praktis dan efisien. Namun, bibit dari hasil budidaya harganya bisa lebih rendah dari bibit hasil tangkapan sendiri. Penting untuk memilih bibit belut dengan ukuran yang sama besar, agar dapat meminimalisir tingkat kanibalisme sesama belut. Belut adalah predator ganas di lingkungan rawa dan sawah. Hewan ini dapat mengambil oksigen langsung dari udara dan mampu hidup berbulan-bulan tanpa air, asalkan lingkungannya tetap basah. Cara ternak belut sawah juga bisa dilakukan di kolam permanen maupun semi permanen. Belut adalah binatang yang mengeluarkan lendir. Hal ini dikarenakan mekanisme tubuh untuk melindungi dirinya yang terbilang sensitif. Lendir yang keluar dari belut ini secara terus-menerus dapat mempengaruhi tingkat keasaman air atau pH air di dalam kolam. Air harus segera diganti jika pH sudah mencapai angka 7. Budidaya belut harus dilengkapi dengan sirkulasi air yang memadai. Meski bisa hidup di air jernih sekalipun, belut akan berkembang cepat di media berlumpur. Anda bisa mencoba membuat kolam lumpur sendiri dengan bahan-bahan sederhana. Siapkan lumpur sawah, kompos, sekam padi, pelepah pisang, jerami, dan mikroba dekomposer. Bersihkan kolam, lalu masukkan jerami setinggi 20 cm, lalu masukkan pelepah pisang, dan tambahkan campuran pupuk kandang, mikroba dekomposer, dan kompos. Terakhir, tambahkan lumpur sawah dan diamkan selama 1 hingga 2 minggu sampai terfermentasi. Setelah didiamkan, alirkan air bersih setidaknya selama 3 hingga 4 hari agar racun yang ada menjadi hilang. Terakhir, tambahkan air bersih sampai menggenangi kolam paling tidak 5 cm. Setelah media tumbuh siap, Anda bisa mulai menebar bibit belut ke dalamnya. Di habitat aslinya, belut memakan ikan kecil, cacing, hingga krustasea. Untuk belut anakan, Anda bisa memberi pakan hidup seperti cacing, larva ikan, atau larva serangga. Sedangkan untuk belut dewasa, Anda bisa memberikan katak, ikan, yuyu, bekicot, atau keong. Pemberian pakan hidup ini bisa dilakukan 3 kali sehari. Pelet juga dapat diberikan kepada belut sekitar 2 kali setiap hari. Pemberian makanan belut paling efektif di malam hari karena belut merupakan hewan nokturnal.
Belut tidak memiliki batas atau ukuran panen. Belut dalam ukuran apa saja bisa dipanen dan dinikmati. Namun, agar panen yang didapati dalam jumlah maksimal, maka bisa melakukan panen setelah 3 hingga 4 bulan masa pemeliharaan. Belut berkualitas baik bisa dijadikan indukan untuk menghasilkan bibit-bibit baru selanjutnya. Untuk pemanenan pun bisa dilakukan setiap hari dengan memilih berbagai ukuran. Belut berkualitas baik bisa dijadikan indukan untuk menghasilkan bibit-bibit baru selanjutnya. Panjangnya proses budidaya umumnya ditentukan oleh sasaran pasar. Pasar nasional memakan waktu hingga belut berusia 3 hingga 4 bulan dan pasar internasional bersyarat usia belut 6 bulan. Berikut ini adalah 3 tahapan utama dalam proses pemasaran hasil panen belut. Yang pertama yaitu penyortiran yang dilaksanakan sesuai ketentuan pasar. Pasar nasional memberi patokan 10 ekor belut setiap 1 kilogram. Sedangkan pasar internasional bisa menetapkan 2 hingga 3 ekor per kilogramnya. Bahkan ada juga yang memberikan syarat 10 hingga 15 ekor setiap kilogramnya. Pengemasan belut yang baik akan menjamin bahwa belut tidak membusuk atau mati selama perjalanan. Puluhan hingga ratusan kilogram belut dimasukkan ke dalam jerigen plastik yang sebelumnya sudah diproses hingga steril dan siap pakai. Lingkup pemasaran belut untuk di nasional sendiri menyasar pasar dan supermarket di kota-kota tujuan. Untuk pasar internasionalnya sendiri bisa mencakup Korea Selatan, Belanda, Australia, hingga Amerika Serikat. Prospek belut pun kedepannya masih sangat menjanjikan jika digarap dengan tekun.